Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M yang beranggotakan saya sendiri, Sultan Ibrahim Salam, lalu ada Muhammad Rizik Bintang, dan juga Fajar Satria Permana. Kami dari kelompok M akan memodelkan bangunan existing gedung baja. Berikut kami tampilkan denah bangunan tersebut. Yang pertama ini ada denah lantai 1, kemudian dilanjut dengan denah lantai 2, kemudian lanjut denah lantai 3, yang di dalam terdapat beberapa ruangan, itu ruang kelas dan juga ruang pertemuan. Kemudian tampak depan. Di sini di atas lantai 3 terdapat tambahan kolom untuk penyangga atap. Oke, mungkin langsung lanjut ke dalam subnya. Yang pertama, diawali kita membuat grid sesuai dengan DED tersebut. Ya, untuk sumbu X-nya, bentang antar kolomnya 5 meter, kemudian ada 9,5 meter, dan juga 5 meter. Untuk sumbu Y-nya, terdapat bentang kolom sebesar 7,5 meter, dan juga untuk tinggi per lantai bangunan, yaitu sebesar 3,8 meter. Lalu setelah grid dibuat, mungkin langsung dibuat frame-nya, menggunakan default dari subnya terlebih dahulu, kita buat di ujung bangunan. Di sini kita buat untuk kolomnya terlebih dahulu. Dari grid-nya kita tinggal tarik garis, kita membuat kolom. Mungkin biar cepat bisa menggunakan, setelah dibuat kolom 3 lantai, bisa menggunakan replicate. Dari kolom ini dibuat replicate terhadap sumbu X ke kanan. Berarti yang pertama kita buat satu dulu dengan bentang 5 meter, sehingga akan menghasilkan kolom yang warna kuning ini. Kemudian kita copy lagi dengan 5 ditambah 9,5. Berarti 14,5, sehingga akan menghasilkan kolom yang ini. Kemudian biar mempermudah, tinggal kita close, kita select kolom yang kuning ini, kemudian kita replicate sejauh 5 meter. Kemudian didapat kolom, kemudian kita lanjut pembuatan garis untuk balok induk. Yang pertama, mungkin manual saja biar cepat. Kita tarik garis di setiap gridnya, kemudian tarik garis untuk balok induk dengan bentang 9,5, dan juga untuk 5 meternya. Jangan lupa tambahkan untuk satu kolom di atas untuk penyangga atapnya, dan juga balok induknya. Nah, setelah penampang yang depan ini kelar, kita select semua, kemudian kita replicate sejauh berapa bentang yang sesuai dengan DED. Maka didapat hasil YZ plan ini. Didapat kolom. Kemudian untuk menyambungnya kita langsung menggunakan garis lagi, draw frame. Kita sambungkan. Kita buat balok induknya, semua lantai, kemudian setelah ujung dari bangunan itu, kita copy saja, replicate lagi untuk bentang 5, 9,5, dan juga 5 meter. Nah, setelah bangunan jadi tampak 3D seperti ini, kita assign join restraint-nya. Kita gunakan tumpuan jepit untuk setiap kolomnya. Kemudian setelah selesai pemodelannya, kita masukkan materialnya. Kita buat terlebih dahulu define materialnya, ada BJ30 dengan ketentuan standar 37-nya, di mana modulus elastisitasnya 200, kemudian Poisson rasionya 0,3, kemudian untuk FU dan FU-nya kita masukkan sesuai dengan standar 37. Lalu untuk
FC aksen 25 daminya kita buat menjadi dummy untuk plat, area plat, weight per unit volumenya kita nolkan. Lalu setelah define material terbentuk, kita buat section properties untuk frame terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa profil. Ada H-beam. Di sini H-beam itu kita gunakan untuk profil kolom, dan untuk profil IWF kita gunakan untuk balok induk dan juga balok anak. Di sini untuk pengetesan pertama, kita itu menggunakan autolist untuk mencari PM rasio yang baik atau di atas 0,75. Nah, setelah mendapatkan berbagai variasi profil, kita tetapkan, kita samakan semua, sehingga didapatkan seperti tampilan seperti ini pada YZ plan. Setelah dibuat beberapa banyak profil, kemudian kita buat juga untuk area sectionnya. Di sini dibagi dua, ada untuk plat lantai dan juga untuk dinding buat angin. Yang untuk plat lantai kita gunakan default dari subnya. Material name-nya kita gunakan dummy. Kemudian begitu juga dengan untuk dinding anginnya. Di sini kita menggunakan default ukuran dari sub, kemudian masukkan material sama dengan plat lantai yaitu FC dummy. Kemudian setelah define section properties terbentuk, kita assign untuk frame sectionnya. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan autolist yang sebelumnya kita sudah lakukan, sehingga mendapat beberapa profil patokan. Jadi untuk lantai 1, untuk balok induknya, kita gunakan profil IWF 400 kali 200. Kemudian untuk lantai 2, terdapat IWF 500 kali 200, lantai 3 IWF 300 kali 150, dan juga untuk paling atas ada IWF 150 kali 75. Dan untuk kolomnya kita gunakan H-beam 300 kali 300 dan juga H-beam 200 kali 200. Yang H-beam 300 kali 300 digunakan pada lantai 1 dan juga 2, dan untuk H-beam 200 kali 200 digunakan untuk lantai 3 dan 4. Kemudian setelah pemodelan bangunan terassign semua, kemudian ada pemodelan tangga. Untuk pemodelan tangga ini kita buat di luar, tidak termasuk dalam bangunan. Salah satu contohnya itu ada DED contoh tangga ketiga. Nah, di sini kita buat manual. Di sini kita buat sesuai dengan ukuran yang ada di DED dengan ketinggian total 3,8 meter. Nah, di sini untuk awalnya kita buat grid terlebih dahulu untuk memudahkan pengerjaan, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan draw frame pada ujung-ujung ini, ujung-ujung luar tangga. Kemudian setelah itu kita masukkan draw rectangular area. Kita buat. Terus yang terakhir kita assign tumpuannya, tumpuan jepit. Karena nanti di akhir pembebanan tangga ini akan dimasukkan ke dalam struktur bangunan tersebut. Yang diambil itu hanya bagian atas dan juga bagian bawah ini untuk lantai 1 dan lantai 2. Mungkin cukup sekian pemodelan untuk bangunan dan juga struktur tangganya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita memodelkan struktur baja yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, langkah berikutnya adalah analisis perhitungan untuk pembebanan-pembebanan yang akan kita asainkan ke dalam bangunan tersebut. Yang pertama adalah pembebanan untuk additional dead load atau ADL,
Yang pertama ada plat lantai, di mana tadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami, bahwasanya di plat lantai kami hanya memodelkan dummy, sehingga berat dari plat lantai itu dinolkan, sehingga kita harus menghitung additional dead load akibat plat lantai itu seberapa besar. Nah, kami di sini mengacu 2 SNI, yang pertama SNI 1726/2019, tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, dan SNI yang kedua adalah SNI 1727/2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Di sini kita masukkan dulu untuk berat jenis dari beton, keramik, spesi, dan pasir, dan ketebalan masing-masing sekian, sehingga diperoleh untuk berat total dari plat lantai adalah sebesar 4,31 kN per meter persegi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan tentang pemodelan tangga. Nah, di sini kami hitung manual juga perihal berat pembebanan tangga ini, di mana tangga dari bangunan kami ini terdiri dari 3 tangga dengan ukuran yang berbeda-beda. Sehingga di sini untuk perhitungan tangga itu sendiri, intinya adalah kami menginputkan berapa jumlah off-trade, un-trade, ketinggian dari tangga tersebut, jumlah anak tangga, dan juga kami masukkan juga berat jenis beton, keramik, spesi, dan juga railing, sehingga diperoleh untuk beban tangga 1, berat totalnya adalah sebesar 13,83 kN per meter persegi, untuk tangga kedua adalah 18,63, dan yang tangga ketiga sebesar 18,54 kN per meter persegi. Selanjutnya adalah ada pembebanan dinding, di mana kami memasukkan untuk dinding yang ini adalah untuk pasangan batu bata dengan berat jenisnya adalah sekian, kemudian ketebalan dan juga tinggi adalah sekian, sehingga diperoleh untuk berat dinding tersebut adalah sebesar 9,5 kN per meter. Nah, di mana nanti untuk pembebanan tangga ini sendiri akan kita assign-kan merata ke area yang sudah diinputkan, sehingga nanti kita akan inputkan beban merata luasan area ke dalam tangga ini dari hasil perhitungan pembebanan. Kemudian untuk yang plat lantai juga akan kita assign-kan ke dalam sub 2000 sesuai dengan luasan plat lantai dummy yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah pembebanan live load. Ini kami menyesuaikan dengan fungsi dari gedung yang kami buat, di mana gedung kami ini adalah gedung perkuliahan, sehingga ada beberapa fungsi ruang, antara lain ruang kelas, penyimpanan, pertemuan, toilet, laboratorium, ruang kantor, dan ruang komputer. Nah, ini juga nanti akan kami assign-kan merata ke luasan dummy plat lantai yang sudah dibuat, menyesuaikan dengan desain engineering detail yang sudah dibuat. Selanjutnya, setelah kami melakukan perhitungan pembebanan, selanjutnya adalah kami memperhitungkan beban gempa itu sendiri, di mana beban gempa kami menggunakan 2 analisis. Yang pertama respon spektrum dan gempa statik ekuivalen. Yang pertama adalah respon spektrum. Kami memilih untuk bangunan existing kami ini berada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, sehingga dari web puskim.go.id diperoleh nilai dari SS, S1, TL, dan kelas situs dari bangunan tersebut adalah sekian, sehingga kami lakukan analisis perhitungan sehingga diperoleh nilai periode dan juga SA dari masing-masing periode dengan jarak antar periode sebesar 0,2 sekon, sehingga jika diplotkan nilai SA akan membentuk nilai respon spektrum kurang lebih seperti ini, di mana nanti nilai-nilai ini akan kita masukkan, akan kita assign-kan ke dalam sub 2000. Berikutnya adalah pembebanan gempa menggunakan analisis statik ekuivalen, di mana perbedaannya untuk statik ekuivalen ini perhitungannya lebih kompleks, lebih memperhatikan desain kategori dari bangunan yang akan kami buat. Nah, di sini kami mendesain bahwasannya bangunan itu merupakan rangka baja pemikul momen, sehingga bisa diperoleh nilai CT dan X. Kemudian dari tabel tersebut juga bisa diperoleh nilai faktor modifikasi dan sebagainya, sehingga di sini adalah besaran-besaran yang akan kami cari berdasarkan SNI 1726/2019, mulai dari koefisien situs periode pendek, kemudian juga kami memperhatikan kategori desain seismik, sehingga diperoleh nilai koefisien respons seismik yang akan digunakan dalam gedung ini adalah sebesar 0,147 yang akan diassign-kan ke dalam pembebanan sub 2000. Selanjutnya ada pembebanan angin, di mana di sini kami mengacu kepada aturan yang diberikan oleh asisten,
di mana di sini kami menambahkan satu lantai, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, lantai 3+, di mana untuk arah sumbu X sendiri, untuk gaya anginnya ada gaya angin desak dan juga hisap, besarannya adalah sekian. Kemudian untuk beban angin searah sumbu Y juga terdiri dari gaya angin desak dan juga gaya angin hisap. Kemudian untuk pembebanan atap itu sendiri, karena di sini kami tidak melakukan analisis modelan atap, sehingga nanti kami assign-kan untuk pembebanan atap itu sebesar konstan 10 kN pada nilai dari yang akan didistribusikan ke kolom-kolomnya. Oke, kemudian di sini saya mohon izin share screen untuk pemodelan yang di sub-nya kita assign-kan dari masing-masing beban-beban yang sudah ada disesuaikan dengan kondisinya, bisa kita assign-kan ke dalam frame load atau juga nanti ke area load. Kemudian misal kita akan lihat untuk beban-beban yang sudah di-assign-kan ke dalam pemodelan kami. Di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk pemodelan beban merata yang kami assign-kan di sini beban merata ke luasan dummy plat lantai sehingga didistribusikan ke dalam frame-frame-nya. Kurang lebih seperti ini untuk penggambaran distribusinya. Ini menyesuaikan juga dengan detail engineering desainnya. Jadi nanti beban-beban akan kita assign-kan, kemudian untuk yang beban gempa juga akan di-assign-kan juga, baik itu dari respons spektrum dan juga statik ekivalen. Mungkin sekian dari analisis pembebanan dari bangunan gedung kami, mungkin bisa dilanjutkan ke rekan berikut. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, pertama akan saya lanjutkan untuk load combination, kombinasi pembebanan. Untuk kombinasi pembebanan, kami mengacu pada SNI 1727. Kami menggunakan kombinasi untuk beban mati, beban hidup, beban gempa, serta beban angin. Nah, untuk beban gempa sendiri, kami juga menggunakan dua, di mana RS merupakan beban gempa dari respons spektrum, sedangkan Q merupakan beban dari statik ekivalen. Bisa dilihat, ini merupakan load kombinasi pembebanan yang kami gunakan. Nah, kemudian untuk sumbu lokal. Untuk sumbu lokal kami sudah menyesuaikan antara sumbu kuat dan sumbu lemahnya, menyesuaikan dengan detail engineering desain yang ada, di mana untuk sumbu kuat dari kolom mengarah ke bentang panjang dari balok yang ada di dekatnya. Kemudian pengaku. Nah, untuk pengaku sendiri kami menggunakan pada setiap elemen cukup berbeda pada kolom. Untuk mengeceknya, kita mengecek di desain dan di unbrace length ratio. Nah, untuk nilai input yang dimasukkan adalah 1 per banyaknya pengaku lateral. Untuk kolom kami menggunakan 3 sehingga nilainya merupakan 1/3 atau 0,33. Sedangkan untuk balok dengan bentang balok dengan bentang 5 meter, kami juga menggunakan pengaku lateral sebanyak 3 buah. Untuk bentang 7,5 meter, kami menggunakan pengaku lateral sebanyak 5 buah. Dan untuk bentang tengah yang sangat panjang ini, kami menggunakan stiffener sebanyak
0,1/0,1429 atau sebanyak 7 buah. Kemudian lanjut ke running. Nah, setelah pembebanan dan pemodelan menyesuaikan dengan yang direncanakan, kemudian kita akan menjalankan program SAP-nya. Saran. Baik, ini sedikit lama. Nah, setelah kita run, kita akan mengecek apakah kemampuan dari profil-profil yang sudah kita assign-kan sudah dapat menahan beban yang akan diterimanya dengan cara start field design, kemudian start design or check of structure. Kemudian kita tunggu sampai program ini selesai. Biasanya memang makan waktu cukup lama. Ya, sudah. Kemudian kita akan melihat display design info, PM, rasio. Nah, saya akan mematikan ininya, samaan. Nah, bisa dilihat untuk profil yang kami gunakan sudah dapat menahan beban yang diterima dan ditandai dengan tidak adanya PM rasio yang lebih dari 1 atau berwarna merah. Nah, kemudian lanjut ke perhitungan momen dan gaya geser. Nah, ini merupakan untuk sebelah kiri merupakan gaya geser dari kombinasi 1,2 dead load dan 1,6 live load. Didapat hasilnya seperti ini. Dan untuk momennya didapat seperti hasil sebelah kanan untuk kombinasi beban 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Untuk lebih detailnya kita juga dapat melihat dengan cara memilih section yang kita mau, kemudian klik kanan dan melihat gaya geser, momen, dan lain-lain. Serta kita juga bisa mengubah kombinasinya pada bagian case. Kemudian untuk mode shape. Nah, untuk mode shape-nya akan kita cek. Yang pertama modal 1. Kemudian kita akan melihat animasinya. Ya, tadi merupakan mode 1, kemudian kita akan mode shape keduanya.
Kemudian kita akan mengecek mode shape yang ketiga. Ya, mungkin itu merupakan hasil dari pengerjaan tahap kelompok kami. Kemudian saya akan menunjukkan hasil dari perhitungan manual. Untuk perhitungan manual berfungsi untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh software yaitu SAP 2000. Nah, untuk nilai VPN-nya melalui perhitungan didapat nilai 2512 kilonewton, sedangkan untuk nilai PN SAP merupakan 2479 kilonewton, di mana terjadi error sebesar 1,28. Untuk nilai momennya didapat error sebesar 0,01% untuk sumbu kuat, sedangkan untuk sumbu lemahnya didapatkan error sebesar 0,036%. Serta untuk gaya geser didapat hasilnya sudah sangat sama dengan perhitungan SAP, sehingga tidak terjadi error. Kemudian untuk baloknya, untuk balok untuk perhitungan manual didapat 277 kN pada momennya, sedangkan untuk SAP didapat 270,78 kN, di mana terjadi error sebesar 2,52%, sedangkan untuk gaya gesernya, untuk manual didapat 387, untuk SAP-nya 414 kN, dan terjadi error 7%. Untuk error yang besar, mungkin terjadi kesalahan software atau kesalahan manual pada saat perhitungan, tapi nilai persentase dari ini juga dapat dibilang cukup kecil. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.